La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. A'udzubillahi an akuna minal jahilin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini alhamdulillah kita kembali akan melanjutkan pembelajaran kita ya di mata pelajaran sejarah peminatan, terutama kita membahas atau melanjutkan materi kita yang minggu lalu ya. Jadi ini pertemuan kedua dari materi yang minggu lalu. Kita masih membahas respon internasional terhadap kemerdekaan Indonesia. Silahkan disiapkan pikirannya, fokus, siapkan alat tulisnya, kemudian ya siapkan dirinya untuk belajar hari ini. Dan jangan lupa kalau keluar rumah selalu laksanakan protokol kesehatan ya. Pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, dan kalau tidak ada keperluan mendesak jangan keluar rumah, di rumah aja dulu. Nah ya, mari kita sama-sama menjaga kesehatan kita masing-masing supaya kita disiplin diri. Insya Allah kalau kita disiplin diri, kita bisa terhindar dari penyakit COVID-19 ini. Mudah-mudahan semua ini segera berakhir dan kita bisa kembali sekolah seperti biasa ya gitu. Nah, bismillahirrahmanirrahim, kita akan mulai melanjutkan materi yang minggu lalu. Nah, minggu lalu kita udah membahas tentang beberapa poin penting ya. Misalkan yang pertama adalah bagaimana broadcasting yang dilakukan untuk menyebarkan berita kemerdekaan Indonesia ya. Berikut tokoh-tokoh dan bangunan bersejarah yang menjadi saksi bagaimana broadcasting penyebaran berita proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ya, ada koran juga, kemudian mural atau gambar-gambar di jalan yang ingin mengekspresikan bahwa Indonesia itu sudah merdeka ya, sebagai broadcasting yang paling umum, yang paling murah di jalanan untuk menyampaikan pesan bahwa Indonesia itu sudah merdeka. Lalu kita juga udah membahas syarat suatu negara diakui secara internasional itu apa saja ya, misalkan punya wilayah, darat, laut, udara, memiliki rakyat, pemerintah yang berdaulat, dan pengakuan dari negara lain. Nah, ini tokoh yang sangat berjasa ya dalam diplomasi supaya internasional mengakui bahwa Indonesia ini merdeka ya. Tokoh-tokoh itu seperti Abdurrahman Baswedan dan juga Haji Agus Salim. Nah, balik lagi ke pertanyaan, lalu bagaimana respon internasional terhadap kemerdekaan Indonesia? Kita udah bahas sampai sini ya. Negara-negara Arab dan Timur Tengah menjadi negara-negara yang paling banyak mendukung kemerdekaan Indonesia. Jadi di tahun 1945 ketika Indonesia baru merdeka, negara-negara yang kemudian memutuskan mengakui kemerdekaan Indonesia adalah kebanyakan negara-negara Arab dan Timur Tengah. Ya. Apa yang menjadi alasannya kenapa banyak negara Timur Tengah dan Arab segera mengakui kemerdekaan Indonesia? Nah, kita akan simak beberapa negara yang menjadi negara-negara pertama yang mengakui kedaulatan Republik Indonesia. Berikut alasannya. Nah, yang pertama adalah Mesir. Ya, Mesir salah satu negara yang awal mengakui kemerdekaan Indonesia. Apa alasannya atau apa latar belakang dukungan Mesir pada Indonesia? Latar belakang dukungan Mesir pada Indonesia yang pertama adalah solidaritas Muslim, rakyat Mesir dan Indonesia. Seperti kita ketahui ya, negara Mesir dan negara Indonesia
masyarakatnya dominannya adalah Muslim. Maka kemudian ini yang menjadi salah satu latar belakang ketika Indonesia merdeka, Mesir yang mengetahui bahwa banyak saudara Muslim juga di Indonesia, mendukung kemerdekaan Indonesia ya karena solidaritas sesama Muslim. Yang kedua adalah banyaknya orang Indonesia yang menuntut ilmu di Mesir, terutama di Universitas Al-Azhar di Kairo, Mesir ya, universitas yang paling terkenal di Mesir dan menjadi tempat banyaknya orang-orang Indonesia yang melaksanakan studi di Universitas Al-Azhar Mesir. Nah, orang-orang Indonesia yang menuntut ilmu di Mesir, mereka juga mungkin menyuarakan bahwa negara mereka, Indonesia ini dijajah, mereka masih dalam kendali kontrol penjajahan, dan orang-orang Indonesia di Mesir itu selalu berinteraksi ya, kemudian menyuarakan ide-ide tentang kemerdekaan Indonesia. Nah, itu jadi banyak intelektual Indonesia yang menuntut ilmu di Mesir, kemudian memperbincangkan, menyuarakan bahwa Indonesia itu memiliki cita-cita untuk merdeka. Nah, mudah-mudahan saudara-saudara yang ada di Mesir mendukung Indonesia supaya merdeka. Ya, itu. Yang ketiga, banyaknya orang Indonesia yang melaksanakan ibadah haji ke Arab. Nah, orang Arab atau dalam ibadah haji, siapa jamaah atau negara mana yang jamaah hajinya paling banyak? Indonesia. Ya. Jamaah haji yang paling banyak itu Indonesia. Hampir 22 juta orang tiap tahunnya kalau ada pelaksanaan ibadah haji. Ya. Selain itu, selain Indonesia adalah jumlah yang paling banyak melaksanakan ibadah haji ke Arab Saudi, ternyata orang-orang Indonesia ini berinteraksi juga dengan orang-orang Arab yang lain, bertemu di tanah suci Mekah dan Madinah, membicarakan politik, terutama membicarakan politik bahwa Indonesia masih dijajah, butuh dukungan negara-negara Muslim untuk merdeka, ya, dan juga andai kata Indonesia merdeka, sama Indonesia butuh dukungan dari negara-negara Muslim untuk mengakui bahwa Indonesia itu sudah merdeka. Jadi ke Arab untuk ibadah haji itu ternyata nggak cuma ibadah aja ya, tapi kemudian ibadah haji ke Arab Saudi itu ada komunikasi untuk melakukan tukar pikiran politik, kemudian solidaritas Muslim, dan untuk membicarakan realita negara-negara Muslim pada saat itu yang masih banyak dijajah. Salah satunya adalah Indonesia. Ya, jadi ibadah haji itu bukan cuma ranah ibadah saja ya, tapi ada pertukaran pikiran, pertukaran politik, kemudian keuntungan ekonomi, sosial, ya, dari semua negara-negara Muslim di dunia berkumpul di tanah suci Mekah dan Madinah untuk kemudian membicarakan bagaimana kondisi negaranya masing-masing. Nah, hal-hal tersebut dari pembicaraan itu bisa saja kemudian muncul bagaimana dukungan negara-negara Muslim, dukungannya kepada negara-negara Muslim yang belum merdeka seperti Indonesia. Ya, itu hubungannya. Dan yang keempat, yang udah kita bahas ya sebelumnya di kelas 11, bahwa ada namanya paham pan-islamisme. Paham pan-islamisme ini ingin semua negara Muslim atau semua negara yang mayoritas Muslim merdeka. Ya, itu pan-islamisme oleh Jamaluddin Al-Afghani, yang salah satu inti pemikirannya adalah menginginkan semua negara yang mayoritas Muslim merdeka dari penjajahan. Nah, ini ya latar belakang dukungan Mesir pada Indonesia. Ada 4 poin penting. Kita lanjut.
Proses Indonesia mendapatkan kedaulatan dari Mesir. Yang pertama, para mahasiswa Indonesia yang ada di Mesir, Irak, dan negara Arab lainnya menyuarakan kemerdekaan melalui media massa yang ada di Arab. Nah, banyak mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang menuntut ilmu di Mesir suka menulis artikel di media massa Arab. Artikelnya biasanya menceritakan bagaimana pahitnya Indonesia dijajah dan kemudian meminta dukungan negara-negara Arab lainnya supaya mendukung Indonesia merdeka. Ya, jadi ada peran intelektual Indonesia, yaitu para mahasiswa yang menceritakan bahwa ada cita-cita Indonesia ingin merdeka. Dan ketika Indonesia udah merdeka, dimohon atau ada permohonan negara-negara Arab untuk mendukung Indonesia atau mendukung kemerdekaan Indonesia atas dasar solidaritas agama. Yang kedua, 7 April 1946, utusan dari Indonesia yaitu Suwandi tiba di Mesir untuk mengucapkan terima kasih atas dukungan Mesir dan Liga Arab atas kemerdekaan RI. Ya, jadi Indonesia untuk pertama kalinya mengutus orang ke Mesir untuk mengucapkan terima kasih atas dukungan Mesir dan Liga Arab yang sudah mendukung kemerdekaan Indonesia. Terbentuknya Panitia Pusat Pimpinan Haji Agus Salim sebagai upaya diplomasi memperkenalkan Indonesia kepada Mesir, Suriah, Yordania, Irak, Libanon, dan Yaman. Nah, ini ya tokoh pahlawan nasional Haji Agus Salim yang keliling ke Arab, ya, datang ke Arab, ke Mesir, ke Suriah, ke Yordania, ke Irak, Libanon, dan Yaman, memperkenalkan Indonesia bahwa Indonesia itu sudah merdeka, bahwa salah satu negara muslim dengan jumlah jamaahnya yang paling banyak di dunia ini udah merdeka. Mohon dukungannya supaya negara-negara Arab mendukung Indonesia terus mempertahankan kemerdekaannya, tidak lagi dijajah oleh orang-orang asing, negara-negara asing dari Eropa yang memiliki perbedaan yang sangat kental, yaitu perbedaannya adalah perbedaan agama. Jadi wajar ya Indonesia yang mayoritas negara muslim meminta dukungan kepada negara-negara yang mayoritas muslim juga, yaitu negara-negara Arab dan juga negara-negara di Timur Tengah. Nah, ini Haji Agus Salim, ini Abdurrahman Baswedan, dan ini pejabat Mesir yang berkomunikasi ya atau membangun kerjasama Indonesia Mesir. Nanti di slide berikutnya akan ada lagi ya. Jadi ini tokohnya Haji Agus Salim dan Abdurrahman Baswedan. Ya, tokoh diplomasi memperkenalkan Indonesia kepada negara-negara Arab dan Timur Tengah supaya mendukung kemerdekaan Indonesia. Lalu ada kunjungan Sultan Syahrir dan Soekarno ke Mesir. Nah, ini ya. Ini Sultan Syahrir dari Indonesia bertemu dengan Syekh Hasan Al-Banna, pemimpin Ikhwanul Muslimin. Kita pernah membahasnya ya di kelas 11 ya. Bagaimana politik Islam di Mesir. Salah satu tokohnya adalah Syekh Hasan Al-Banna dengan organisasinya Ikhwanul Muslimin. Nah, ternyata Ikhwanul Muslimin ini mendukung kemerdekaan Indonesia. Ya, jadi Ikhwanul Muslimin ini sangat mendukung kemerdekaan Indonesia melalui pemimpinnya yaitu Syekh Hasan Al-Banna. Dan kita lihat ya di foto ini. Di foto ini Sultan Syahrir diterima dengan ramah oleh pimpinan Ikhwanul Muslimin ya, Syekh Hasan Al-Banna, sebagai bentuk terima kasih Indonesia kepada Mesir secara umum, khususnya kepada organisasi Ikhwanul Muslimin ya yang mendukung kemerdekaan Indonesia. Baik, bagian pertama sampai sini dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akan lanjutkan ke bagian kedua.